Baik, halo semuanya. Perkenalkan saya Aska Zardasi Santosa dari program studi Pendidikan Bahasa Arab Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Selada. Kali ini saya akan melakukan wawancara dan diskusi ringan bersama teman saya. Ya, silakan perkenalan. Baik, perkenalkan nama saya Hafid Linuha dari program studi psikologi di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Ya, beliau ini aktif berorganisasi, kemudian juga aktif dan seorang aktivis. Makanya pada kesempatan kali ini topik yang akan kita diskusikan itu topik yang cukup menarik karena berkaitan dengan Pancasila, anti korupsi dan ya isu-isu politik terkini. Jadi gini, Sambil minum boleh ya nih berarti? ya minum aja, silakan diminum, dinikmati. Jangan gini loh. Kamu ngerti nggak cara untuk mencegah korupsi gitu? Karena kita kan sebagai mahasiswa itu kan memang calon pemimpin bangsa. Dan kita sebagai pemuda itu kan orang yang akan memegang kekuasaan nantinya. Nah, sebelum kita menjadi orang yang memegang kekuasaan, ya tentu kita yang menjadi masalah bangsa ini kan diantaranya korupsi ya. Nah, kalau pendapat dari Mas Udin gimana tentang korupsi? Mengenai cara menghilangkan korupsi berarti. Nah, cara menghilangkan korupsi. Kalau cara menghilangkan korupsi menurut pandangan saya pribadi itu memang sudah diatur semua dengan peraturan daerah, dengan peraturan negara, melalui hal apapun itu. Tapi menurut saya memang yang menjadi penghalang untuk menghilangkan kasus korupsi itu tuh sebenarnya pada diri itu orang sendiri. Itu maksudnya gimana? Itu kalau dilihat dari segi agama ya, jelas agama tuh sudah mengajarkan kita banyak hal mengenai perintah untuk tidak korupsi dengan cara apa? Dengan cara bersedekah. Oh ya, bersedekah. Jadi di antara untuk menghilangkan korupsi itu bersedekah. Ini menarik nih, menarik. Kenapa kok bisa saya bilang bersedekah ya? Karena korupsi itu kata lainnya adalah kikir. Ya. Adalah rasa syukur yang berkurang dari betul seseorang itu. Kenapa kalau kita bersedekah di kondisi sulit apapun itu, kalau kita masih bisa menyempatkan untuk bersedekah, dalam agama sudah diberi janji bahwa harta kita akan menjadi perang berkah. Selain berkah, Allah akan melipat gandakan itu. Ya. Dan ini melipatkan ganda itu nggak cuma di dunia aja, juga bisa sampai akhirat, bukan juga di akhirat tapi sampai akhirat. Nah, terus kemudian kenapa kok saya juga mengatakan untuk menghilangkan korupsi ini adalah agamanya harus dikuatin. Nah, karena Agama ini. kalau di Islam ya, korupsi itu diibaratkan sebagai mencuri. Ya, karena korupsi itu kan pada intinya kan mengambil hak milik orang lain, mengambil hak orang lain gitu kan. Ya. Itu kalau di Islam itu kan ada hadnya. Kalau udah melebihi had itu, maka akan dilaksanakan potong tangan. Oh, potong tangan. Tadi juga ya potong tangan. Kenapa kok potong tangan? Di sini tuh juga ada efek psikologisnya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita melihat orang, kan misalnya kalau misal korupsi itu kan identik dengan orang yang memiliki kekuasaan, Ya. yang dimana dia mengambil hak yang bukan haknya. Nah, dengan kalau di proses negara kita, orang menjadi penguasa itu harus mendaftar. Oh ya. Dalam pendaftaran itu sudah ada beberapa syarat, ada beberapa perjanjian. Ketika mereka sudah lolos dalam syarat dan mereka sudah menyetujui perjanjian, maka mereka akan dimasukkan ke dalam pemilihan. Oh ya. Setelah pemilihan mereka terpilih, ada sumpah. Nah, kalau mereka menyalahi sumpah, padahal mereka dalam agama juga orang yang menyalahi sumpah, orang yang tidak punya amanah, itu adalah ciri-ciri orang munafik. Maka itu
menurut agama layak untuk ditentang tangan karena dia sudah memajukan diri sendiri untuk menjadi pemimpin, tapi malah dia mengkhianati. Padahal dia yang meminta, hal tersebut. Gitu. Iya. Kalau dipandang dari segi Islam, juga saya kemarin sempat berdiskusi mengenai korupsi ini ya, anti korupsi. Kenapa kok di negara Arab sama di negara kita tuh sangat berbeda, kasus pencurian di sana lebih dikit, di sini lebih kecil. Ya karena itu, karena kita tuh masih belum memiliki landasan yang kuat untuk mencegah korupsi itu. Karena apa? Usaha kita cuma memberikan, ya bukan cuma, itu sudah baik tapi masih kurang kalau dilihat dari pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi. Misalnya pendidikan Pancasila dari kecil, penyuluhan ke setiap PKK dan lain-lain, itu masih kurang. Dan kok dilihatnya kenapa? Karena manusia, karena rata-rata rakyat di sini itu tidak memiliki efek jerah di situ. Oh ya. Tapi bagaimana dengan Pancasila itu kan? Kita kan tentu bukan negara yang muslim ya. Meskipun di Indonesia itu kan mayoritas muslim, tapi kan kita kan tidak menggunakan sistem negara Islam gitu ya. Dan kita menggunakan dasar negara Pancasila. Nah, kaitannya di sini dengan Pancasila ya. Itu kan Pancasila itu kan mempunyai 5 sila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi seperti yang sudah disinggung sama Mas Ulin, bahwasanya salah satu untuk mencegah korupsi adalah dengan agama. Nah, dengan bersedekah salah satunya. Dan di dalam agama juga, di antara yang disebutkan adalah bahwa korupsi itu ada haknya, karena dia mengambil hak orang lain. Oke, yang kedua ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Gitu. Korelasi antara kemanusiaan dan korupsi, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan korupsi itu apa gitu? Kan sudah jelas sekali, korupsi mengambil hak yang bukan miliknya. Oh, berarti itu tentu bukan hal yang manusiawi gitu ya? Iya jelas. Apalagi, ya mohon maaf, kalau misalnya di negara Arab yang misalnya negara-negara mengangkat hukum Islam, Ya. tidak menggunakan pajak, tapi mereka menggunakan batasan harta. Oh, ya. Nah, kalau misalnya di Indonesia itu menggunakan pajak, semua orang dari miskin kaya pajak semua kena pajak. Ya. Berarti kan dia sudah menzolimi orang kaya, menzolimi orang miskin, sampai orang miskin pun dizolimi. Berarti memang di sini ada yang perlu dikoreksi lagi ya, tata kelola negaranya gitu ya. Oke. Dan Persatuan Indonesia. Ya, Persatuan Indonesia. Apakah dengan adanya korupsi ini bisa menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Ini menarik nih, karena jarang ada orang yang membahas antara kesatuan dan persatuan dengan korupsi. Jelas. Kenapa kok korupsi bisa menghancurkan kesatuan bangsa? Karena yang pertama, orang yang sudah tidak diadili secara manusiawi, rasanya pasti marah. Mereka marah apabila tidak tidak dikuatkan dengan, kalau saya ya maaf saya masih, sekali lagi saya melihat dari segi Islam. Kalau orang sudah memiliki rasa dendam, ada dua, antara dia bersabar dan dia membalas. Kalau dia sudah memiliki rasa marah, dia bersabar atau dia marah. Marahnya dengan apa? Balas dendam. Dan tentunya cara balas dendamnya adalah antara menghancurkan si korupsi itu, tapi jelas tidak bisa. Negara kita melindungi. Oh ya. Maksudnya melindungi apa? Melindungi elit. Karena mereka, ya karena yang diharapkan masyarakat tidak sesuai dengan apa yang dijatuhkan di persidangannya, yang di persidangan. Vonisnya itu. Nah, vonisnya. Ya, vonisnya itu nggak sesuai dengan apa yang diperbuat dan apa yang diharapkan. Nah, jadi ini menimbulkan pro kontra gitu kan ya? Ya. Pro kontra. Kontranya dari rakyat jelas, pro-nya dari itu elit-elit itu ya, kan, itu. para oligarki yang ya atas apa. Kemudian nih, kan di sila keempat tadi kan disebutkan sila ketiga ya, Persatuan Indonesia. Nah, ini yang keempat nih, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di
kita kan negara yang demokratis gitu ya. Kita bukan negara monarki. Tapi kok seharusnya negara yang demokratis adalah negara yang paling bersih dengan korupsi. Tapi nyatanya di negara kita ini korupsi, praktek nepotisme itu begitu subur gitu ya. Padahal seharusnya itu kan praktek-praktek demikian seharusnya tidak ada. Karena praktek seperti itu apalagi nepotisme itu kan praktek-praktek feodalisme. Seperti contoh beberapa saat yang lalu ya, beberapa minggu yang lalu Mas Olin mesti tahu kan kasusnya yang MK itu yang sekarang dikatakan bahwasanya Indonesia itu bukan Indonesia, Konoha itu negeri Paman Usman. Nah itu kan apa Mas Olin setuju nih kalau itu sebagai praktek nepotisme? Maksudnya setuju itu gimana? Apakah tindakan itu nepotisme menurut saya? Ya, Kalau menurut saya jelas. Ya jelas. Kalau saya kenapa kok itu bisa dikatakan nepotisme? Tapi ini bukan kampanye ya, ini Ya. bukan untuk menyudutkan salah satu paslon, tapi emang karena faktanya demikian gitu ya. Jadi kita diskusikan bersama. Mohon maaf kalau saya bukan orang yang terlalu memahami tentang hukum di negara ini. Ya. Kok dilihat dari orang yang nggak tahu aja. Misalnya cuman diberitahu ada undang-undang yang mengatakan seperti ini, batasannya seperti ini. Lah tapi kok kenapa tiba-tiba diubah? Kenapa kok dirubah? Undang-undang guys. Kan kemudian kami rakyat kecil, kami rakyat yang nggak tahu apa-apa. Pasti kan pasti bertanya, ini ada apa, ini ada apa, ini ada apa. Iya. Kemudian muncul isu bla 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 bla. Kami sebagai orang yang nggak mengerti, saya kurang paham mengenai hukum seperti itu. Pasti kan semakin bingung. Ya. Nah kemudian orang-orang yang memahami hukum, karena mereka mulai berbicara. Dan lantas kita pasti akan percaya dengan mereka lah. Karena kita nggak punya ilmunya. Karena kita mengikuti mereka. Dan ternyata benar. Itu tidak ada yang salah. Dan kalau dilihat dari pandangan kita sendiri pun itu tidak salah. Kenapa kok tiba-tiba? Kenapa Ya. itu tiba-tiba? Ya. Seperti itu. Pertanyaannya Ya. itu kenapa kok Ya. mendadak sekali? Ya, betul. Nah, sementara itu aja sih. Nah itu yang kita tahu. Kenapa kok tiba-tiba? Kenapa kok nggak di pertengahan? Tapi ini yang jadi pertanyaan begini loh. Di Inggris, Australia, itu negara mereka itu menerapkan sistem monarki, ya kan? Di Australia kiblatnya ke Inggris kan, Ya. monarki itu. Tapi cara pandang rakyatnya itu cara pandang yang demokratis, begitu. Beda dengan di Konoha. Konoha itu ya bukan negara monarki, cuman feodalismenya gede gitu. Ya, contohnya ya kita terlalu banyak menjilat, kita terlalu banyak mengemis ke yang atas dengan dalih sopan santun. Padahal itu cara pikir yang memang ya ada pro dan kontra gitu ya. Tapi apakah dengan feodalisme itu ada kaitannya nggak sama sopan santun, ada kaitannya dengan politik dinasti? Gimana ya menurut pandangan politik? Kalau mungkin bisa dijelaskan feodalisme itu sebenarnya itu seperti apa? Karena kalau yang saya tangkap itu mungkin berbeda. Gimana Mas Ulin menganggap feodalisme itu gimana? Kalau yang saya pahami ya dari feodalisme itu kayak apa sih? Kalau saya sudah menerangkan, tapi itu kalau saya artikan itu kayak hal yang buruk gitu. Kalau saya dengar dari katanya lah. Kalau aslinya apa sih artinya gitu? Feodal. Ya. Itu kita menelisik kembali zaman penjajahan. Ya. Feodal itu kan tuan tanah. Jadi dia yang mengontrol apa yang ada di wilayahnya. Makanya muncullah doro-doro. Gitu loh. Kalau misalnya feodalisme berarti ya rakyat dong yang jadi pemimpin. Ada presiden dan harusnya. Ya, Kan ini tanah saya, kenapa kok sama negara dikasih pajak? Ayo, ini tanah saya loh. Ini dari nenek saya. Nenek saya dari nenek saya loh. ya karena apa ya? Feodalisme itu kan menjadikan kita ini sebagai orang-orang yang merasawah. Merasawah karena ingin dihormati. Gitu loh. Iya. Ya. Ya contohnya saya udah punya pangkat tinggi nih.
kamu harus manggil aku dengan sebutan tuan harusnya, kamu harus jemput aku mas, kamu harus jemput aku bapak. Itu cara pikir feodalisme itu seperti itu. Ya mungkin ada kaitannya dengan nepotisme, karena ingin Kalau sama nepotisme sih menurut saya emang sangkutan. ya Karena itu kan berarti jiwa manusianya tuh menganggap dirinya tuh lebih tinggi daripada yang lain. betul Jadi ada ujub dan sombong. ya betul. Dan kemudian kalau misalnya ujub dan sombong itu kurang karena mereka kikir. Kalau mereka kikir, mereka ingin menguasai semua hal. Iya betul. Dan pemikiran mereka, kalau aku nggak dapat, minimal anakku dapat. Ya, ingin menguasai dan ingin mempertahankan kekuasaan Ya. kan, pada intinya seperti itu. Kemudian ini yang terakhir nih, sila terakhir paling penting ini, paling berkesan, keadilan bagi seluruh rakyat. Rakyat itu anak kalau rakyat Indonesia. Sila kelima, keadilan di seluruh rakyat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi dilihat dari keadilan ini jelas nggak adil. Jelas nggak adil. Jelas nggak adil. Iyalah jelas nggak adil. Orang duit kita gitu kan, apalagi orang-orang miskin diambil, aduh itu kasihan banget. Padahal dipukul rata dari orang miskin ke orang kaya. Iya. Dan itu pun katanya orang kaya tuh nggak sebesar orang miskin. Kenapa kok dibilang nggak sebesar orang miskin? Karena orang kaya punya 10, pajaknya 2. Orang miskin punya 3, pajaknya 2. Dia punya kehidupan cuma 1 berarti. Apa itu? Ya, cuma 1. Kan dia punya 3. 2-nya diambil negara. Oh iya, masuk menarik. Kalau orang kaya 10, ya. diambil 2 masih punya 8 untuk hidup. Oh iya. Padahal orang kaya rata-rata katanya berapa? 2. Iya. Orang miskin ini bukan karena keturunan jadi faktor kemiskinan, bukan. Ya. Karena apa? Karena memang apa yang diberikan oleh Tuhan itu kadang-kadang nggak seimbang. Bukan nggak seimbang, tidak dipukul rata. Kenapa? Karena kita disuruh bersedekah. Gunanya sedekah di situ. Ya. Orang yang punya 8, misalnya orang punya 10, Ya. diambil negara 2, dia punya 8. Tapi kan dari 8 ini dia masih punya kewajiban untuk membantu orang lain. Kalau memang misalnya emang sistem pajak ini nggak bisa dirubah ya, kan orang miskin nggak punya 1, ya bagi 2 atau bagi 1 kan setidaknya bisa menghidupi. Kalau bisa menghidupi, insya Allah si orang kaya ini akan merasa tercukupi. Kalau orang kaya merasa tercukupi, insya Allah negara pun orangnya baik. Karena di situ nggak ada timpang tindih ekonomi, nggak ada alasan ekonomi ya, nggak ada alasan ekonomi kalau misalnya buruk. Kalau bisa di sana emang pajak harus dipukul rata, ya berarti setidaknya orang-orang kaya diwajibkan untuk sedekah kepada orang-orang miskin. Berarti ini konsepnya itu kayak konsep zakat. Itu juga sebenarnya yang memfaktori orang korupsi itu kan selain kepikirannya ya, kan juga kadang-kadang faktor tuntutan ya, masih tuntutan hawa nafsu, tapi tuntutannya di sini adalah dia tuh pengen menghidupi keluarganya ya, pengen ini keluarganya tuh semuanya mewah, Termasuk keluarga non inti. iya Kayak pamannya, iya semuanya ponakannya gitu ya. itu makanya kalau misalnya orang korupsi rata-rata alasannya tuh bukan terpaksa dia nggak punya duit, tapi karena dia terpaksa harus Harus menuruti harus gengsi. diakui bisa menghidupi banyak orang. Ya, betul. Setuju. Benar. Tapi menghidupi banyak orang ini bukan menghidupi orang yang membutuhkan, tapi menghidupi orang yang supaya orang itu mengakui dirinya. Karena butuh pengakuan. Karena gitu dia butuh pengakuan. Ya, dan memang ingin gengsinya tercukupi gitu kan, bukan kebutuhannya tercukupi, tapi gengsinya gede, ketinggian tuh gengsinya. Ya, semoga kedepannya tidak ada kasus korupsi dan adanya pemilu ini dapat menjadikan Indonesia lebih baik lagi. Dan jangan lupa coblos pada tanggal 14 Februari 2024. Jangan sampai tidak nyoblos, jangan sampai golput, karena suara kita sangat berharga. Harapannya ke depan
kasus korupsi, siapapun pemimpinnya, siapapun presidennya bisa lebih bijak untuk mengurangi bahkan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia ini. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat dan